Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi. Ya, salam sehat, salam Pancasila Pak. Salam sehat, salam Pancasila. Oke, kabar baik ya Pak Sony ya hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Baik, Pak Sony, terjadi berbagai polemik ya, pro dan kontra terkait dengan harga tiket ya masuk ke Taman Nasional Kelimutu dan juga Pulau Padar ini seharga 3,750 juta rupiah. Nah, ini apa yang menjadi dasar atau alasan terjadi penundaan pemberlakuan tarif masuk? Apakah karena ada arahan dari Bapak Presiden, kemudian Bapak Gubernur, atau karena demo sekelompok elemen masyarakat Manggarai Barat nih Pak Sony? Jadi, baik, terima kasih. Jadi, yang menjadi alasan itu adalah tentu saja arahan Bapak Presiden, arahan teknis dari Bapak Gubernur, berkaitan dengan perlunya sosialisasi dan dialog yang lebih dalam lagi dengan berbagai stakeholders, terutama pelaku pariwisata dan juga masyarakat. Dialog yang lebih dalam lagi itu berkaitan dengan di mana posisi pelaku pariwisata dalam sistem yang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini oleh PT Purmo. Misalnya, ketika sistem itu dibangun, kemudian tour guide-nya gimana? Itu. Atau teman-teman yang mengatur tentang travelnya di mana posisinya? Kapal pesiarnya di mana? Hotelnya di mana? Itu. Jadi semua pihak ini ada di dalam sistem yang kami bangun, tetapi punya peran masing-masing di dalam sistem itu. Sehingga tidak ada yang terlupakan atau tidak ada yang tersingkirkan dan tidak ada monopoli. Nah, peran masing-masing pihak inilah belum kami diskusikan dengan baik. Karena itu, Bapak Presiden meminta kepada kami, Bapak Gubernur meminta kepada kami untuk melakukan sosialisasi lebih dalam lagi dan diskusi yang lebih dalam lagi peran masing-masing pihak dalam sistem yang dibangun oleh PT Purmo. Begitu poinnya. Oke, baik Pak Sony, dan dari Pemprov sendiri ini memberi dispensasi 5 bulan ke depan. Di sisa beberapa bulan ini tarif masuk 3.750.000 ini tetap diberlakukan pada 1 Januari 2023 mendatang, ataukah nantinya ada revisi seperti itu Pak Sony? Jadi begini, karena ini dispensasi diberikan oleh Bapak Gubernur, kan ini tarif ini berlaku 1 Agustus 2022. Baik. Tapi karena pertimbangan, masukan, kemudian ada hal-hal yang belum kami benahi dengan baik soal sosialisasi itu, maka Bapak Gubernur memberikan dispensasi berlaku harga lama, Pak Presiden, berlaku harga lama dari sekarang sampai 31 Desember 2022. Begitu masuk 1 Januari 2023 berlaku harga konservasi atau harga baru itu. Itulah dispensasi yang diberikan oleh Bapak Gubernur bagi wisatawan yang akan melakukan wisata di Labuan Bajo, khususnya di 2 pulau, Pulau Padar dan Pulau Komodo serta perairan sekitar. Oke, baik Pak Sony, ini bukan berarti ini masalah waktu ya, tetapi masalah harga seperti yang Anda jelaskan ya. Per 1 Januari 2023 nanti kita akan melihat ya apakah harga baru seperti itu ya Pak Sony ya. Oke, baik. Nah, kira-kira sejauh ini apakah sudah dilakukan sosialisasi? Nah, kalau sudah ya ada aksi penolakan, dan kalau belum ini mengapa nih Pak Sony? Jadi begini, saya lagi di Labuan Bajo dari kemarin. Oh ya, baik, silakan. Ya, saya ketemu dengan Bapak Uskup yang mulia Monsinyur Supriyanus Hormat dalam acara Golokoe, Festival Golokoe di Labuan Bajo. Saya juga menyampaikan kepada Bapak Uskup, Bapak ini kondisinya begini, sehingga ada pertimbangan pada keputusan seperti ini. Artinya apa? Kami mengajak gereja juga ikut di dalam sosialisasi ini. Kami mengajak berbagai pihak, tokoh-tokoh adat untuk melakukan sosialisasi. Karena begini, ini tujuan sangat besar, tujuan sangat mulia, soal kini dan ke depan. Kita ingin agar Komodo yang usia puluhan juta tahun
dan merupakan anugerah Tuhan bagi Indonesia, bagi dunia dan juga bagi NTT ini, harus tetap ada terpelihara komodo dan ekosistemnya sampai selama-lamanya. Kemudian kita juga harus menjaga agar keindahan yang luar biasa Tuhan ciptakan bagi kita juga terpelihara sampai kapanpun. Jadi hari ini kita menikmati keindahan. Kita mau supaya ratusan tahun yang akan datang, anak cucu kita pun menikmati keindahan. Banyak fakta menunjukkan bahwa ketika pemerintah dan masyarakat tidak menjaga dengan baik anugerah Tuhan itu, rusak. Karena rusak membuat akhirnya orang tidak datang lagi. Itulah sebabnya belajar dari itu, kita ingin menjaganya. Itulah visi besar pemerintah. Mengapa menjaga konservasi dan sustainable tourism di Labuan Bajo ini dengan meminta wisatawan memberi kontribusi untuk konservasi. Kita beri pesan kepada dunia bahwa kami menjaga dan melindungi alam kami. Dan itu juga sejalan dengan gereja dengan moto pembangunan pariwisata, yaitu pembangunan pariwisata yang holistik, berbudaya, berpartisipasi, dan juga berkelanjutan. Itulah visi gereja di Keuskupan Kuteng tahun ini. Dan ini sejalan dengan apa yang dikerjakan oleh. Ya, Pak Sony? Ya. Oke, baik. Jadi ini membutuhkan banyak saran ya dari berbagai pihak, baik tokoh agama, alim ulama, dan juga para pendeta dan juga para tokoh masyarakat ya, seperti itu ya. Oke, dan ada juga beberapa kalangan yang meminta ya diturunkan tarif masuk, tidak saja evaluasi ya dari Bapak Presiden kemudian Bapak Gubernur, tetapi Pak Wakil Presiden mantan Wakil Presiden Yusuf Kala juga meminta tarif cukup Rp1.000.000 dengan pertimbangan jika satu hari diizinkan wisatawan masuk 500 orang, ini berarti satu hari pemasukan bisa 500 juta. Nah, 1 bulan bisa dapat 15 miliar dan belum lagi 1 tahun. Bagaimana tanggapannya, dan ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk diberlakukan tarif baru di per 1 Januari 2023 mendatang ya Pak Sony ya, silakan. Pemerintah sangat menghargai pendapat dari berbagai kalangan, termasuk juga pendapat dari orang tua kita Bapak Yusuf Kala. Pemerintah sangat menghargai dan menghormati. Tentu masukan-masukan ini menjadi pertimbangan pemerintah. Begitu. Oke, baik. Dan sebelumnya Pak Sony ya, terjadi demo juga di Labuan Bajo terkait dengan tarif tersebut. Kemudian pemerintah tetap menetapkan seharga 3.750.000 ya untuk tarif masuk dan juga diberi dispensasi. Nah, bagaimana dengan kompensasi atau pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi polemik yang terjadi di Manggarai Barat? Ini beberapa pelaku usaha juga sudah mulai mengalami kerugian seperti itu. Nah, dari pemerintah sendiri seperti apa tanggapannya melihat hal ini? Ya, kita diskusi lebih dalam lagi, harus terbuka, kemudian ya saling menghargai satu dengan yang lain. Kan kemarin itu kan kami pemerintah menyadari bahwa kita belum melakukan dialog secara baik dengan kebijakan yang dibuat itu, akhirnya reaksi itu juga membuat akhirnya dunia takut datang ke Labuan Bajo. Contoh akan melakukan mogok, contoh mengancam, contoh membakar, itu kan membuat akhirnya kita takut semua. Tapi itulah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tentu ada reaksi-reaksi itu. Menurut pemerintah itu hal yang biasa dan tentu saja menjadi pelajaran untuk ke depan dalam merumuskan sebuah kebijakan publik, perlu juga sosialisasi lebih dalam. Ini juga menjadi masukan yang berarti bagi kami ke depan. Oke, setelah ditunda ini sisa waktu beberapa bulan ini yang dilakukan pemerintah selain sosialisasi secara masif, ini apalagi nih yang harus dilakukan Pak Sony? Iya, kita lakukan pendekatan lagi, pembenahan sistem, pembenahan berbagai hal yang belum kami lakukan dengan baik. Kemudian juga koordinasi dengan berbagai stakeholder, terutama pemerintah
Contoh pertimbangan terhadap harga tiket yang pesawat yang saat ini makin naik lagi, membuat itu juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Tentu saja kami harus berkoordinasi dengan berbagai stakeholder. Oke, baik Pak Sony. Ini tadi juga Anda jelaskan bahwa akan dilakukan konservasi ekosistem ya yang ada di Pulau Komodo dan juga Pulau Padar ini, dan juga dilakukan pembatasan wisatawan seperti itu ya Pak Sony ya? Ya, ya. Oke, Benar. baik. Oke, dan apa yang menjadi himbauan Anda Pak Sony untuk masyarakat di Manggarai Barat ya, khususnya para pelaku usaha pariwisata dan juga untuk para pengunjung nanti yang akan berkunjung ke Manggarai Barat nih Pak Sony? Baik, terima kasih. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Labuan Bajo tempat yang sangat nyaman, aman untuk dikunjungi. Saya mengajak para seluruh wisatawan di dunia, bahkan di seluruh Indonesia, untuk datang dan berkunjung ke Labuan Bajo. Pemerintah telah memberikan dispensasi sampai 31 Desember 2022 dengan harga tiket yang normal atau harga tiket biasa. Karena itu kami mengajak datang dan berkunjung. Kepada masyarakat Manggarai Barat, saya mengajak kepada kita semua untuk menjaga suasana aman dan nyaman. Kita menjaga agar jangan sampai hal-hal yang kita buat itu membuat akhirnya orang tidak datang. Jadi kita menjaga dengan baik, yang kita orang datang, buat jadi rental baik, kapal pesiar kita, kapal kecil kita, hotel kita, homestay kita, koteks kita, barang-barang kuliner kita akan laku dibeli oleh wisatawan. Karena itu mari kita bersama-sama menjaga dengan baik, pemerintah dan masyarakat, kita saling mengoreksi satu dengan yang lain, kemudian kita saling berdiskusi, kita saling bersosialisasi, dan bersama-sama bergandeng tangan membangun pariwisata di Labuan Bajo sehingga apa yang menjadi cita-citakan itu dapat tercapai dengan baik, kesejahteraan rakyat atau oleh Monsinyur Bonum Comunis di NTT khususnya di Labuan Bajo. Baik Pak Sony, kita berharap bersama ada tarif yang bisa memudahkan ya, baik turis mancanegara maupun wisatawan domestik agar bisa mengunjungi Labuan Bajo. Dan juga ya untuk para pelaku wisata sendiri ini juga perlu diperhatikan ya Pak Sony ya, kerugian yang mereka alami seperti itu. Dan juga bagaimana nih Pak Sony dengan para wisatawan yang sudah mempunyai planning ya untuk mau datang ke Labuan Bajo tetapi di pending karena mahalnya tiket masuk ini. Dari pemerintah Nusa Tenggara Timur sendiri seperti apa menanggapinya ini? Begini, pemerintah juga merasa ini ya, merasa bagaimana, karena ini kan visi besar kita konservasi. Jadi selama ini kan kita menganggap bahwa komodo dan ekosistem itu barang biasa. Karena itu kita buat juga biasa. Karena ini satu-satunya di dunia. Mereka gadis cantik, satu-satunya di dunia. Masa belisnya bukan? Dia harus belisnya bagus dan berkaitan dengan kehormatan. Jadi, saya juga mengimbau kepada wisatawan, tolonglah berpikir tentang bagaimana konservasi kini dan ke depan. Ini bukan hewan biasa. Tidak ada di dunia, cuma satu-satunya hewan purbakala di dunia. Ada di sini. Masa untuk pergi lihatnya itu dengan tiket yang murah? Kita harus berpikirkan itu. Nah, wisatawan kalau dia bisa bayar tiket pesawat yang mahal, bayar kapal pesiar yang mahal ratusan juta, masa 3.750 juga harus dipikirkan dengan baik. Ini susah. Ini juga perlu ada kesadaran. Ini membangun lingkungan hidup. Ini membangun masa depan. Karena itu perlu juga berkorban dari wisatawan bagi keberlangsungan ekosistem dan komodo. Itu maksud saya. Kontribusi itu sesungguhnya kami tidak menyebut tiket masuk, kontribusi. Kita ingin membangun apa yang disebut sense of belonging, rasa memiliki dari wisatawan dunia kepada sesuatu yang satu-satunya di dunia yang masih tersisa. Kata para ahli, usianya sementara 40 juta tahun. Kita nggak tahu. Ada ahli lain mengatakan lebih dari itu usia komodo. Seluruh makhluk lain yang hidupnya seumur dengan dia itu sudah tidak ada di dunia. Dinosaurus itu tidak ada di dunia.
Komodo ada dan itu ada di tempat itu. Kita harus menjaganya. Para ahli mengatakan terlalu banyak orang datang pun di tempat itu mengganggu dia. Sama seperti kita di rumah. Kamu terlalu banyak tiap hari ini mengganggu kehidupan kita dalam rumah kita. Jadi itu juga yang kita pikirkan, mengatur. Ini bukan melarang masuk, tapi kita mengaturnya supaya berkunjung ke situ itu kita batasi. 1 tahun cuma 219.000 atau 200.000 orang saja. Tidak boleh lebih dari itu. Itu hasil kajian para ahli. Kita ingin menjaga masa depan. Karena itu wisatawan juga tolonglah berkorban untuk konservasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemenuhan amenitas, kemudian penjagaan dan monitoring. Ada fasilitas kesehatan yang harus kita bangun, amenitas kamar mandi WC kita bangun, pengelolaan sampah kita bangun, supaya Taman Nasional Komodo itu berlangsung sampai kapanpun. Bila perlu sampai Tuhan datang kedua kali, Taman Nasional Komodo itu masih tetap ada, dinikmati oleh anak cucu kita. Itu maksudnya. Oke, baik. Baik, Pak Sony, tadi Anda menjelaskan bahwa pendapat para ahli ya. Jadi ini sebelumnya sudah dilakukan survei ya, seperti itu, sehingga Anda Dilakukan kajian oleh para ahli di bawah bimbingan Profesor Emil Salim, ahli lingkungan di dunia. Lalu dari UITB, dari Undana dan dari Budaya ada mengkajinya. Hasilnya seperti itu. Jadi kalau ada yang mengkomplain ya, lakukan kajian lagi supaya diadu secara akademik. Itulah etika akademik. Kita hanya bilang menolak, kita hanya bilang tidak setuju. Boleh, dalam negara demokrasi itu boleh-boleh saja. Tapi dari aspek etika akademik, jika Anda menolak hasil kajian dari para ahli yang lain, Anda juga harus mengkajinya supaya membandingkan hasil kajian ini. Oke, baik. Ini hasil kajian. Baik, Pak Sony, ini ada titipan pertanyaan juga dari pendengar yang bergabung pada pagi hari ini, Pak Sony ya. Ketika Anda menjelaskan bahwa Anda mengungkapkan bahwa wisatawan itu naik pesawat boleh ya dengan tiket harga mahal, tetapi pertimbangannya bagaimana dengan masyarakat domestik sendiri? Seperti itu. Nah, bagaimana Anda menanggap ini? Mungkin bisa menjadi pertimbangan tersendiri ya dari Pemprov NTT. Jadi begini. Selain ke Komodo, ada Pulau Rinca. 1.300 ekor Komodo ada di situ. Jadi, kalau Anda tidak jadi ke Komodo atau ke tempat lain, pergilah ke Rinca. Pemerintah sediakan dengan harga biasa di situ. Jadi, Komodo dan Padar kita tempatkan sebagai lokasi konservasi yang harus kita jaga. Sedangkan mass tourismnya kita buka di Rinca. Artinya bahwa kita tidak melarang orang ke Komodo, tapi kan di sana konservasi silakan kita batasi jalan. Sedangkan mass tourismnya kita buka di Rinca. Jadi kalau melihat Komodo, tidak ke Komodo, ya di Rinca ada Komodonya. Gitu. Di Rinca ada snorkeling, di Rinca ada diving, di Rinca ada pemandangan bukit yang indah. Semuanya indah di sini. Jadi jika masyarakat lain yang tidak ke Komodo yang jauh itu, mereka bisa ke Rinca yang kita sediakan. Kita buka, kita tidak batasi di sini, di Pulau Rinca. Begitu, Nona. Baik, terima kasih Pak Sony. Kita berharap bersama bahwa kebijakan dari Pemprov NTT ini bisa mengakomodir ya semua wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk bisa menikmati keindahan di Taman Nasional Komodo ataupun Pulau Padar seperti itu ya, Pak Sony. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi. Selamat pagi.